Halo teman-teman, jumpa lagi di channel gua. Kali ini gua mau bikin tutorial cara mendaftar di akun exchange Binance ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar trading kripto dan memerlukan akun Binance, mungkin teman-teman bisa lihat tutorial ini ya. Jadi sebelumnya gue mau cerita bahwa akun Binance ini adalah termasuk akun terbesar di dunia gitu ya. Bukan akun, maksudnya exchange kripto terbesar di dunia gitu ya. Kita bisa lihat sekarang penggunanya 279 juta user gitu ya di Binance ini. Cuman memang nggak semua provider di Indonesia itu mengizinkan kita mengakses ini gitu. Tapi bukan berarti ini penipuan, enggak gitu. Binance ini memang yang paling besar di dunia gitu ya. Mungkin hanya terkait pajak yang mereka memang nggak punya kantor di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngeakses Binance.com itu terkendala, bisa pakai aplikasi VPN ya. VPN-nya pakai Singapura aja gitu. Ya, jadi gua akan kasih tahu cara teman-teman untuk daftar di market ini dan fitur-fiturnya apa aja gitu ya. Pertama kita klik sign up dulu di sini, gitu ya. Teman-teman bisa apa namanya, pakai email teman-teman. Ya, gua akan pakai email baru. Ya, sini tinggal klik next. Ini tuh accept, oke, di accept dulu. Dan teman-teman akan mendapatkan perintah untuk memasukkan kode ya. Kodenya akan dikirim ke email teman-teman, jadi dicek aja di inbox. Ya, kita masukin di sini. Ya, lalu kita harus membuat password di sini ya. Nah, password di sini tuh 8 sampai 128 karakter ya. Mesti ada angka ya, satu angka dan satu huruf besar gitu ya. Dikirim. Oke, tinggal kita klik next. Nah, di sini tuh teman-teman diwajibkan untuk memverifikasi apa namanya, akun teman-teman ya. Ada residen nasionalnya udah otomatis Indonesia sesuai ininya ya. Terus harus ngisi nama sesuai KTP, nih KTP-nya dimasukin. Lalu masukin nomor telepon dan klik continue gitu ya. Nanti biasanya juga akan minta foto KTP depan dan belakang dan verifikasi wajah. Kenapa ini penting? Karena Binance juga memerlukan data ya, karena kita tuh naruh uang juga di sini, jadi semacam kayak di bank. Teman-teman kalau naruh duit di bank atau deposit di bank juga pasti diperlukan KTP gitu. Nah, setelah teman-teman memverifikasi, biasanya tuh maksimal di 24 jam tuh akan terverifikasi ya. Biasanya nanti di sini itu ada menu di dashboard kita tuh ada keterangannya gitu kan. Kita ini masih di regular user ya, mesti verifikasi akun baru bisa deposit dan melakukan trading gitu. Jadi tanpa verifikasi teman-teman nggak akan bisa gitu ya. Jadi harus melakukan verifikasi KYC namanya ya, mengupload data diri dan KTP. Oke. Nah, aku akan jelasin beberapa fitur yang ada di standar di exchange Binance ya. Di Binance itu ada dua jenis trading yang sering digunain orang ya. Walaupun ada juga yang lain, tapi gua hanya akan bahas dua jenis ya, yaitu trading spot ya dan trading futur ya. Jadi kalau trading spot ini bener-bener kayak jual beli ya, mirip kayak saham gitu. Kita klik spot sini. Nah, di sini tuh kita bisa pilih jenis kripto apa aja yang akan kita perdagangkan gitu ya. Ini layaknya kita main saham, mirip. Di sini tuh kita hanya teorinya cuma sederhana, beli di harga serendah mungkin, jual di harga tinggi, jangan kebalik ya gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas tentang apa namanya, tutorial trading, strategi tradingnya ya. Di sini hanya menjelaskan fiturnya aja gitu. Jadi di Binance ini ada trading spot ya. Teman-teman bisa milih di sini, koinnya banyak ya, jenisnya banyak. Dan lebih sebenarnya jauh lebih aman ya trading di Binance, karena untuk masuk ke market Binance itu sebuah project itu cukup sulit gitu ya, nggak
Jadi exchange itu ada beberapa yang juga memang ya project-project yang masih terindikasi scam juga masih mungkin listing gitu ya di beberapa market. Tapi kalau di Binance ini memang sangat minim terjadi itu. Walaupun pernah ada ya kasus seperti Luna, koin yang turun di atas 99%, tapi dibandingkan market yang lain, Binance ini jauh lebih safe gitu ya. Nah, di sini tuh fitur-fiturnya ya. Teman-teman bisa cari pairingnya, mau pairing USDT atau pairing USDC itu ada ya, pairing BNB juga ada di sini. Gitu. Jadi di sini tuh trading spot itu cuman beli dan jual gitu ya. Beli di harga rendah, sebisa mungkin beli di harga rendah, jual di harga tinggi gitu ya. Nah, yang kedua itu ada jenis futur teman-teman. Nah, kalau trading futur ini agak berbeda dengan trading spot ya. Trading futur ini hampir mirip seperti forex gitu ya. Kenapa hampir mirip seperti forex? Karena di sini teman-teman itu bisa menggunakan leverage. Apa itu leverage? Ya sederhananya tuh si Binance ini bisa ngasih pinjem lu modal gitu. Cuman nggak kayak trading spot. Kalau trading spot itu beli nih misalkan, terus harganya turun, kamu biarin juga nggak jadi masalah gitu. Aset kamu tetap ada, tapi nilainya yang berkurang kalau harganya turun gitu. Tapi kalau di futur, kalau lu pakai leverage, misalkan di sini kan ada leverage-nya nih ya. Oh, ini bisa diverifikasi. Contoh aja nih ya. Ini kan leverage-nya leverage 20 gitu. Artinya kalau lu main $10 itu tinggal kali 20 aja gitu. Ya kan? 10 kali 20 berapa? Kalau lu main, anggap aja misal lu main 1000 lah biar gampang ya. Kalau lu main $1000, trading $1000 di Ethereum ini gitu ya, lu sama kayak trading $20.000 gitu rasanya gitu ya. Persentase naik turunnya itu sama seperti lu trading $20.000. Jadi untuk profit 100% itu lu nggak perlu harganya naik 100%, misalkan ini harganya kan 2.500, lu nggak perlu nunggu sampai ke 5.000 gitu. Tapi karena lu mainnya di kali 20, jadi modal lu rasanya kayak main 20.000 gitu. Jadi mungkin hanya butuh beberapa persen aja, nggak sampai 10% supaya lu profitnya 100% gitu. Karena apa? Karena lu modalnya dipinjemin gitu. Artinya lu modal 1.000, lu bisa profit $1.000 lagi tanpa harus ke 5.000 karena modal lu lebih gede. Tapi kalau lu salah, itu ada batasnya gitu. Ada batas salahnya. Kalau batas misalkan lu sekarang, nah di futur itu enaknya tuh kalau di spot kan cuman beli dan jual. Kalau di futur itu kayak kita tuh memprediksi harganya naik atau turun gitu kan. Bahkan lu bisa milih, kalau memprediksi lu misal, oh Ethereum ini mau turun, lu bisa pilih turun, namanya short gitu ya, short. Lu pilih short. Oh misalkan ini perkiraan lu mau turun ke 2000, berarti lu short gitu. Ketika Ethereum ini turun, harganya turun, lu profit gitu. Kalau di spot kan enggak, kalau harganya turun ya lu rugi gitu kan. Kalau di spot kalau lu pilih short, ya dia akan memberikan kamu profit gitu kan. Jadi kayak nebak naik atau turun gitu kan. Cuman ada batasnya, ada pengalinya ini. Jadi kalau lu main futur ini, pengalinya ini untuk pemula ini jangan gede-gede lah. Misalkan pengalinya 3 atau 5. Supaya apa? Jarak kesalahan lu nggak terlalu pendek gitu. Karena kalau misalkan lu sekarang milih short nih di leverage 20, jaraknya itu, jarak lu salah itu paling di sini gitu kan, di 27.000. Jadi kalau lu pilih short, harganya naik ke sini ke batas kesalahan lu ya $1.000 lu hangus, bro, hilang. Nah, disitulah. Di sisi lain lu punya modal besar, dipinjemin, tapi lu kalau salah hangus modal lu gitu. Kalau di spot kan enggak. Kayak gitu ya perbedaannya. Jadi untuk main di futur itu teman-teman harus benar-benar memahami resiko ya, dan udah harus profesional sebenarnya. Dan terutama masalah greedy ya, keserakahan. Biasanya tuh masalahnya di leverage ya. Nggak sabar, leverage-nya digedein. Gitu. Ya. Dan di trading futur ini ada dua jenis ya, ada cross, ada isolation. Ini kalau udah diverifikasi ada pilihannya, ada cross, ada isolation. Cross itu artinya misalkan lu punya saldonya $1.000, lu main 500, sisa yang 500 itu bisa buat
tahanan juga, tahanan kesalahan. Jadi lu bisa minus di atas 100% gitu. Kalau lu salah tuh lu bisa minus di atas 100% tuh masih bertahan. Tapi kalau isolation ya batas kesalahan lu cuma maksimal di minus 100% gitu. Ya, jadi itu tergantung strategi kalian. Misalkan lu punya $1.000, lu mainnya cuma $10, leverage-nya cuma 20. Ya jarak kesalahan lu akan panjang kalau mainnya cross gitu ya. Lu bisa minus sampai 300-400% pun saldo lu nggak hangus gitu. Yang dipertaruhkan gitu kan. Tapi saran gua kalau buat pemula mending main di cross dulu ya. Salah di isolation dulu supaya supaya teman-teman lebih hati-hati gitu. Karena bisa aja pernah juga kan sampai ada yang minus 1000% pun akhirnya walaupun yang dipertaruhkan itu nilainya kecil tapi sisa saldonya kebabat semua gitu kan. Nah, ya mungkin segitu dulu ya tutorial untuk pendaftaran di akun exchange Binance. Mungkin untuk selanjutnya di teori cara trading dan yang lainnya, strategi tradingnya gue bahas di video selanjutnya. Buat teman-teman yang mau daftar silahkan klik link di bawah di deskripsi untuk memiliki akses ke akun Binance. Thank you.